Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalongars kelas SPDC dengan saya Rizky Rivaldi NRP 0068. Saya Zahratul Adilah, NRP 139. Saya Salman Damai Laparik, NRP 159. Dengan saya Muhammad Krisandi Pratama, NRP 0195. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai pemenuhan tugas final project SPDC, yaitu untuk membuat sistem rental mobil. Pertama-tama kami akan menjelaskan PDM dari sistem rental mobil kami. Nah, di PDM ini kami membuat 8 tabel. Yang pertama ada tabel transaksi yang berisi beberapa atribut, yaitu yang pertama kode transaksi sebagai primary key, kemudian ada tanggal sewa, total pembayaran, tanggal pengembalian, metode pembayaran, jumlah mobil, denda, jumlah sopir, dan lama sewa. Kemudian ada juga atribut ID customer dan ID kasir sebagai foreign key yang berasal dari primary key di tabel kasir dan customer. Kemudian ada tabel detail mobil yang merupakan tabel tambahan dikarenakan tabel transaksi dan tabel mobil memiliki relationship many to many, sehingga kami menambahkan tabel tambahan, yaitu detail mobil. Di detail mobil ini berisi ID mobil dan kode transaksi merupakan foreign key yang berasal dari tabel mobil dan tabel transaksi. Selanjutnya yaitu tabel kelompok mobil. Di tabel kelompok mobil di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama yaitu KM jenis sebagai primary key, KM harga per hari, dan KM denda per hari. Kemudian direlasikan ke tabel mobil. Relasinya yaitu one to many terhadap mobil. Di dalam tabel mobil sendiri terdapat 4 atribut. Yang pertama yaitu mobil ID atau MID yang dijadikan sebagai primary key. Dikarenakan relasinya one to many, terdapat foreign key dari tabel kelompok mobil yaitu KM jenis. Kemudian ada 2 atribut lagi yaitu M stock dan M merek. Relasi dari mobil ke transaksi yaitu many to many, sehingga mendapatkan tabel baru yaitu detail mobil. Yang selanjutnya ada tabel supir yang berisi ID supir sebagai primary key, lalu ada nama, alamat supir, nomor telepon, dan jenis kelamin. Lalu dikarenakan relasi dari transaksi dan supir itu many to many, maka muncul tabel detail supir yang berisi ID supir dan kode transaksi sebagai foreign key dari primary key dalam tabel transaksi dan supir. Dan yang terakhir ada tabel kasir dan customer. Keduanya berelasi one to many terhadap tabel transaksi, sehingga primary key-nya akan menjadi foreign key di tabel transaksi. Tabel customer dan kasir keduanya memiliki primary key ID, dan keduanya memiliki atribut lain seperti nama, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Setelah kami menjelaskan PDM dari sistem rental mobil ini, kemudian kami akan berpindah ke Microsoft Access dari sistem ini. Oke, selanjutnya dari PDM kita beralih masuk ke Microsoft Access. Seperti yang sudah kami jelaskan di PDM tadi, bahwa kami membuat 8 tabel untuk sistem rental mobil kami, yaitu yang pertama ada customer, kasir, transaksi, detail mobil, kelompok mobil, detail supir, dan supir. Dan berikut adalah tampilan dari tabel-tabel yang sudah kami isi data. Yang pertama ada tabel customer. Di tabel customer ini sudah kami isi 7 data, yaitu
ID customer-nya, namanya, alamat, dan nomor HP serta jenis kelaminnya. Kemudian kita berlanjut ke tabel detail mobil. Ada detail mobil ada beberapa data, yaitu mobil, ID mobil, dan kode transaksi. Kemudian di tabel detail supir ada ID supir dan kode transaksi yang sudah kami isi data. Kemudian di kasir ada 3 data kasir, yaitu ID kasir, nama kasir, alamat kasir, dan nomor telepon kasir serta jenis kelamin dari kasir tersebut. Kemudian di tabel kelompok mobil ada jenis mobil, ada harga per hari penyewaan mobil tersebut, dan denda jika telat mengembalikan mobil tersebut per hari. Kemudian di tabel mobil, nah di sini ada 8 mobil. Itu yang pertama, atributnya adalah ID mobil, kemudian ada jenis mobilnya yang tadi sudah dijelaskan di kelompok mobil, kemudian ada stok yang tersedia, kemudian ada merek dari mobil tersebut. Kemudian di tabel supir ada 6 supir yang tersedia, yaitu atributnya ID supir, nama supir, alamat supir, nomor telepon supir, dan jenis kelamin supir. Kemudian di tabel terakhir, yaitu tabel transaksi, sudah kami isi 7 transaksi, yaitu yang masing-masing atributnya adalah kode transaksi, ada ID customer sama ID kasir, kemudian ada tanggal penyewaan dan tanggal pengembaliannya, ada lama sewanya, ada metode pembayaran yaitu cash dan debit, kemudian jumlah mobil yang disewa, kemudian jumlah supir yang disewa juga, kemudian ada dendanya jika lewat dari tanggal pengembalian seharusnya, kemudian ada total pembayaran. Berikutnya kita masuk ke form. Setiap tabel memiliki formnya masing-masing. Untuk mempermudah mengedit tabel atau menambahkan data. Nah, di setiap form terdapat logo dari rental mobil kami. Di setiap entitasnya, setiap atributnya terdapat form text box untuk mengisi data baru. Tapi dikhususkan untuk jenis kelamin, kami menggunakan combo box karena hanya terdapat 2 pilihan, yaitu laki-laki atau perempuan. Nah, di setiap box juga, di setiap form kami menambahkan tombol data baru dan simpan untuk menambahkan data baru ataupun menyimpan data. Begitu pula di form customer. Isinya sama dengan form kasir, yaitu text box untuk setiap atributnya, kecuali pada jenis kelamin kami menggunakan combo box. Dan juga terdapat tombol data baru dan simpan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke form kelompok mobil. Nah, di kelompok mobil sendiri sama seperti form-form yang lain, ini cuman ada 3 atribut dan setiap atributnya juga memakai text box masing-masingnya. Dan juga kita menambahkan jenis record untuk data baru dan record untuk simpan. Yang gunanya data baru ini untuk menyimpan misal ada data yang baru, untuk simpan misal ada data-data yang ingin diperbaiki. Kemudian masuk ke form mobil. Di form mobil sendiri ada salah satu atribut yang menggunakan combo box. Gunanya agar bisa memilih dengan efisien atau efektif, karena jenis mobil ini hanya terbatas. Dan untuk yang lainnya juga menggunakan text box seperti form yang lain. Dan juga ada record data baru dan simpan untuk mengedit dan menambahkan data yang baru. Kemudian selanjutnya kita masuk ke form untuk transaksi. Di form transaksi ini yang pertama ada logo uang yang berarti uang dan transaksi, kemudian ada tulisan transaksi dan di form transaksi ini ada beberapa yang harus diisi, yaitu yang pertama kode transaksi menggunakan text box, kemudian ada ID customer yang menggunakan combo box karena kita
harus mendaftar sebagai customer terlebih dahulu jika kita ingin melakukan transaksi. Kemudian juga ada ID kasir yang pakai combo box juga karena kasirnya harus terdaftar terlebih dahulu. Kemudian ada tanggal sewa menggunakan textbook juga, namun bisa dipilih berdasarkan menggunakan tanggal, menggunakan kalender. Kemudian ada textbook lama sewa dan di kanannya ada label hari. Jadi sewanya ini berdasarkan per hari. Kemudian ada metode pembayaran menggunakan combo box karena di sistem ini hanya menerima metode pembayaran cash dan debit. Kemudian ada jumlah mobil yang disewa menggunakan textbook juga. Kemudian ada jumlah supir yang disewa, bisa 0 karena bisa menyupir sendiri. Kemudian ada denda jika customer terlambat mengembalikan mobilnya. Kemudian ada total pembayaran. Di form ini juga ada button data baru dan simpan. Data baru ini berguna untuk menambah data baru, kemudian simpan ini berguna untuk menyimpan data yang sudah diisi di sini. Kemudian kita masuk ke form untuk detail mobil. Nah, di detail mobil ini terdapat dua yang harus diisi, yaitu yang pertama ada ID mobil dan ada kode transaksi. Di ID mobil ini menggunakan combo box yang berisi ID mobil dan nama mobil dari yang ber-ID tersebut. Kemudian ada kode transaksi yang menggunakan combo box juga yang isinya ada kode transaksi dan jumlah mobil yang disewa. Di sini juga ada button untuk data baru dan simpan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Fungsinya sama. Lalu yang selanjutnya ada form supir. Seperti form yang lain, di sini ID supir, nama, alamat, dan nomor telepon menggunakan text box. Lalu jenis kelamin menggunakan combo box karena ada pilihan laki-laki dan perempuan. Lalu juga ada button data baru untuk menambahkan data baru dan simpan untuk menyimpan data. Lalu selanjutnya ada form untuk detail supir. Nah, di sini ada ID supir menggunakan combo box yang isinya yaitu ID supirnya dan nama supir. Lalu ada kode transaksi yang berisi kode transaksi dan supir yang disewa. Lalu juga ada button data baru dan simpan. Oke, setelah kita menjelaskan tentang form, selanjutnya kita akan menuju ke bagian query dan report. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian query. Nah, di bagian query sendiri ini setiap anggota harus diwajibkan untuk membuat 4 query. Dan tentunya yaitu 4 report juga. Yang pertama, query saya yaitu menampilkan nama customer dan ID yang customer tersebut itu dilayani oleh kasir yang bernama Samuel. Nah, yang saya tampilkan yaitu dari ID customer dan nama customer. Untuk sampai ke nama kasir, di tabel-tabelnya itu kan ada tabel transaksi, terus tabel customer. Nah, di tabel tersebut itu kan berhubungan dengan relasi. Nah, relasi itu nanti di SQL sendiri itu dinamakan dengan inner join. Ya, direlasikan dengan ID-nya karena relasinya itu one to many dan di transaksi itu ada kayak ada foreign key-nya. Nah, terus di mana transaksi ini nested query dari kasir di mana kasirnya itu yang bernama Samuel. Nah, selanjutnya di order by.
Order by customer. Ini saya mengurutkannya dari ASC, yaitu ascending, dari huruf abjad yang A sampai ke Z. Nah, hasilnya akan seperti ini. Reportnya seperti ini. Menambahkan C, ID, nama. Nah, ini nama-nama yang dilayani oleh kasir Samuel. Nah, itu yang kedua yaitu query-nya menampilkan metode pembayaran dan jumlah customer. Nah, di sini saya menggunakan agregasi dan group by. Karena menurut saya group by ini sangat berhubungan erat dengan agregasi. Yang saya tampilkan nanti di report yaitu metode pembayarannya dan kolom baru yang bernama total customer. Nah, caranya gimana untuk mencari total customer yang menggunakan metode pembayaran? Kan ada dua, debit dan cash. Nah, caranya itu select transaksi. Kenapa ini harus pakai kurung? Karena ini terdapat lebih dari satu kata. Dan di sini ada spasi. Nah, kalau ada spasi di sini itu tidak boleh. Maka dari itu aturannya yaitu menggunakan kurung kurawal. Kurung siku. Nah, ini harus ada koma, terus ada kon. Kon ini ada agregasi dan bintang ini menunjukkan global. Misal kalau untuk dipersempit lagi bisa dituliskan nama atributnya langsung. Atau nama input datanya. Nah, ini as. As ini seperti as ini kayak membuat total customer-nya ini. Buat tabel kolomnya nanti yang baru. Nah, select dari transaksi, tabel transaksi untuk mengecek dari pembayarannya, kemudian di group by transaksi. Metode pembayaran. Ini karena seperti yang tadi lebih dari satu kata harus ada kurung kurawal. Nah, hasilnya itu nanti akan seperti ini. Total customer ada 7 orang. Yang diinput dari data hari Rabu 13 Januari 2021 itu ada 7 orang. Dan cash ada 3 orang. Untuk debit, pembayaran debit ada 4 orang. Karena metode pembayaran hanya menerima 2 metode saja, yaitu cash dan debit. Nah, untuk selanjutnya yaitu query 3. Query 3 sendiri ini menampilkan nama sopir yang mengendarai Toyota Alphard. Nah, yang saya tampilkan di report yaitu cuma nama supirnya saja, tidak pakai ID ataupun alamat, agar lebih spesifik aja. Nah, kemudian from transaksi, karena tabel supir ke mobil itu berhubungan dengan banyak tabel, akhirnya menggunakan inner join. Nah, di sini inner join-nya detail mobil, on transaksi. Nah, menyambungkannya dengan kode transaksi karena relasinya di detail mobil yaitu one to many. Karena transaksi dan mobil itu relasinya adalah many to many. Dan di dalam tabel detail mobil terdapat foreign key. Kemudian di inner join lagi, supir inner join, detail supir, on supir SID sama dengan detail supir. Nah, ini kenapa ada kurung siku lagi? Karena di sini ada lebih dari satu kata. Sehingga ada spasi di sini aturannya harus menggunakan kurung siku. Di detail supir sendiri disamakan dengan ID-nya, dengan supir. Karena memiliki relasi one to many dan foreign key-nya juga terdapat di detail supir. Nah, di detail supir sendiri berelasi dengan transaksi, yaitu dengan kode transaksi, agar menyambungkan ke bagian mobil. Nah, di mana di detail mobil ini saya menggunakan nested query dengan menggunakan ID
dari mobil di mana mereknya adalah kita tulis dengan Toyota Alphard. Misal kalau kita mau cari Honda Jazz ya kita tulis Honda Jazz. Kalau sepeda Toyota Revo mungkin ada besoknya Toyota Revo, terus Toyota Revo. Karena saya menambahkannya Toyota Alphard, SQL-nya seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan order by dari descending, yaitu urutan dari bawah, huruf terakhir maksudnya Z ke A. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ada 2 supir yang mengendarai atau disewa untuk menjalankan atau mengendarai Toyota Alphard oleh customer. Ini data hari Rabu 13 Januari 2021. Ada 2 nama yaitu Caca dan Nuduh. Sedangkan di sini kan namanya harusnya kan Caca dulu baru Duduh. Karena ending menjadi kayak terbalik itu namanya. Selanjutnya yaitu di query 4, query yang terakhir. Di query ini menampilkan nama, alamat kasir, dan jenis kelamin kasir. Nah, jenis kelamin ini kenapa? Karena jenis kelamin ini kan terlebih dari 1 kata. Akhirnya menggunakan seperti yang tadi, siku kurung. Nah, karena di kasir ini ke mobil itu kan harus nyambung beberapa tabel. Nah, akhirnya menggunakan inner join. Oh iya, saya lupa aturan kalau di Microsoft Access itu harus ada inner ya. Kalau pakai join saja itu nggak bisa. Beda di Live SQL. Kalau di Live SQL itu pakai join aja nggak bisa. Nah, ini untuk fungsi distinct ini apa? Nanti akan saya jelaskan ketika melihat reportnya. Nah, kalau sudah, hubungan dari kasir ke transaksi yaitu ID-nya. Karena terdapat relasi dan atribut yang sama, yaitu KID. Kemudian digabungkan lagi di detail mobil. Nah, detail mobil ini dengan transaksi itu sama-sama memiliki atribut T kode transaksi. Dan akhirnya bisa terhubung. Nah, di mana detail mobil ini akan nested query dari mobil, di mana mencari di atribut KM jenis di dalam tabel mobil yang bernama MPV. Dan akhirnya hasilnya itu kalau dilihat data view seperti ini. Nah, fungsi dari distinct yang saya tulis ini yaitu adalah menghilangkan atau kayak menyatukan nama yang sama gitu. Jadi kalau ada nama yang sama akan menjadi satu nama yang ditampilkan. Nah, itu fungsi distinct di sini. Kenapa saya pakai distinct? Karena menurut saya itu mubazir lah. Perbanyak gitu. Karena sama-sama namanya itu sama, alamatnya sama, ya cukup ditampilkan satu saja. Nah, hasil report saya itu seperti ini. Oh, bukan. Cuk. Namanya Cuk, terdapat dari Banten dan berjenis kelamin laki-laki. Karena ini menurutnya potret seperti ini. Jikalau mau diganti dibentuk landscape juga bisa. Design view, format landscape. Seperti itu. Oh, maaf, tadi belum bisa, nggak bisa. Yang bisa diatur dulu seperti ini. View, nah, selama laki-laki. Ini karena ini nggak pakai saya distinct, ketika ini aku kasih distinct.
Dan hasilnya akan seperti ini. Nanti lagi. Namanya cuma satu, karena saya kasih distinct, dan namanya menjadi satu, karena double nama harus disatukan. Ya, untuk query yang saya cari adalah seperti itu, karena ya semuanya saya mencarinya nggak sulit-sulit, ini juga gampang. Nah, untuk pembahasan query dari anggota kelompok Karomers, yaitu saya sendiri, sudah selesai. Terima kasih. Mungkin lanjutkan ke teman saya nanti. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan query yang saya buat. Yang pertama, di sini terdapat query yang menampilkan mobil apa saja yang disewa saat tahun baru, beserta jumlah mobil yang disewa. Di sini saya menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel mobil, tabel detail mobil, dan transaksi. Nah, untuk persyaratannya, saya menggunakan syarat di mana tanggal sewanya sebelum tanggal 31 Desember dan tanggal pengembalinya setelah tanggal 1 Januari. Dan dikelompokkan berdasarkan merek mobil. Nah, untuk reportnya sendiri bentuknya sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya, query yang kedua. Di sini saya menampilkan nama customer yang pernah memilih Dodo sebagai supirnya. Di sini saya menampilkan ID customer dan nama customer. Dan saya menggabungkan 3 tabel, yaitu customer, tabel transaksi, dan tabel detail supir. Nah, untuk syaratnya sendiri, saya mencari ID supir yang sama dengan ID supir yang terdapat di detail supir menggunakan nested query. Dan diurutkan berdasarkan nama-nama customer tersebut. Untuk reportnya sendiri bentuknya sebagai berikut. Yang selanjutnya, query ketiga. Di sini saya menampilkan nama-nama mobil yang paling sering disewa, dari yang paling sering disewa sampai yang jarang disewa. Di sini saya menampilkan nama mobilnya dan berapa kali mobil tersebut disewa. Saya menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel transaksi, tabel detail mobil, dan tabel mobil. Dikelompokkan berdasarkan mobilnya dan diurutkan berdasarkan nama mobilnya secara descending. Untuk reportnya bentuknya sebagai berikut. Berikutnya, query keempat. Di sini saya menampilkan ID dan nama supir yang belum pernah dipilih oleh customer. Di sini saya hanya menggunakan tabel supir dengan syarat di mana nama supirnya tidak termasuk dalam nama supir yang pernah dipilih oleh customer. Di sini saya menggunakan nested query, di mana query yang kedua, di situ saya memilih nama-nama supir yang sudah pernah dipilih oleh customer, sehingga nama supir yang ditampilkan nanti adalah supir yang tidak pernah dipilih oleh customer. Untuk reportnya sendiri tampilnya sebagai berikut. Sekian dari saya untuk query-query yang saya buat. Jadi, pada kali ini, saya, Ziratul Adilah, akan menjelaskan tentang query-query yang telah saya buat dan juga reportnya. Yang pertama, yaitu menampilkan jenis mobil dan jumlah yang menyewa. Di sini, saya menggunakan entitas atau tabel transaksi
kelompok mobil, dan juga detail mobil yang dihubungkan dengan inner join. Nah, di sini menampilkan dengan select jenis mobilnya di dalam tabel kelompok mobil, lalu penghitungan baris berdasarkan jenis mobilnya menggunakan grup by, lalu dinamai dengan jumlah customer atau JML customer. Nah, ini adalah tampilan reportnya. Yang pertama ada jenis mobil city car disewa oleh 3 customer, microbus oleh 2 customer, MPV oleh 2 customer, premium oleh 2 customer, dan SUV oleh 3 customer. Lanjut ke query yang kedua, yaitu menampilkan ID dan nama customer yang meminjam mobil yang dipinjam oleh Zo beserta nama mobilnya. Di sini saya menggunakan tabel atau entitas customer, transaksi, detail mobil, dan juga tabel atau entitas baru bernama mobil sama yang digabungkan dengan inner join, di mana entitas mobil sama ini dibuat menggunakan nested query di dalam form yang berisi data-data mobil dari tabel transaksi, detail mobil, dan mobil yang digabungkan dengan inner join, di mana ID dari customer di dalam tabel transaksi ini adalah C002, C0002 atas nama Zo, lalu diberi syarat bahwa ID mobil di dalam detail mobil itu sama dengan ID mobil di dalam mobil sama. Nah, karena output yang dihasilkan itu lebih dari 1, maka menggunakan in. Dan juga namanya itu tidak sama dengan Zo. Nah, di sini menampilkan dengan select ID customer di dalam tabel customer, nama customer, dan juga merek mobil di dalam tabel mobil sama yang dinamai dengan nama mobil, lalu diurutkan berdasarkan namanya. Nah, ini adalah tampilan reportnya. Nama customer yang meminjam mobil yang dipinjam oleh Zo adalah Alia dengan ID C005 dengan nama mobil Mitsubishi Pajero, dan juga Putri dengan ID C0006 dengan nama mobil Toyota Alphard. Yang selanjutnya adalah menampilkan ID dan nama customer yang menyewa mobil dengan harga tertinggi beserta kasir yang melayaninya. Di sini saya menggunakan entitas atau tabel kasir, customer, transaksi, mobil, dan juga detail mobil yang dihubungkan dengan inner join, di mana jenis dari mobil di dalam entitas mobil itu sama dengan jenis dari mobil di dalam kelompok mobil. Di sini menggunakan nested loop di dalam where. Nah, di sini juga di dalam nested loop-nya itu ditambahkan syarat bahwa harga per harinya itu maksimal dengan menggunakan nested loop kembali, yaitu
menggunakan max KM per hari dari tabel kelompok mobil. Lalu menampilkannya dengan select ID customer dari tabel customer, namanya, dan juga nama kasir dari tabel kasir. Nah, di sini menggunakan distinct karena ketika satu orang itu meminjam dua atau lebih mobil yang harganya tertinggi, dia hanya akan menampilkan satu data saja. Nah, ini tampilan reportnya. Yang pertama ada Zo dengan ID C0002 dengan nama kasir Fitri, dan juga Putri dengan ID C006 dengan nama kasir Cak. Dan yang terakhir adalah menampilkan laporan tanggal sewa dan juga jumlah transaksi pada saat ada yang menyewa. Nah, di sini saya cukup menggunakan simple query dengan menggunakan tabel atau entitas transaksi, menampilkan dengan select tanggal sewa dan penghitungan baris berdasarkan tanggal sewanya dengan group by, lalu di-rename menjadi CML transaksi, dan juga diurutkan berdasarkan tanggal sewanya. Nah, ini tampilan reportnya. Di sini ada tanggal sewa tanggal 30 bulan 12 tahun 2020 itu ada transaksi sebanyak 3. Tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 itu ada transaksi 2. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 itu ada 1 transaksi. Dan juga tanggal 8 bulan 1 tahun 2021 itu ada 1 transaksi. Nama saya Rizky Rivaldi, NRP 0068. Saya di sini akan menjelaskan 4 query saya di sistem rental mobil ini. Yang pertama, saya akan menampilkan nama customer yang pernah terkena denda dan jumlah dendanya, serta tanggal pengembalian dari customer tersebut. Yang pertama, saya menggunakan select untuk menampilkan nama customer, tanggal pengembalian di transaksi, kemudian denda, jumlah dendanya. Kemudian di from ini saya menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel customer dan tabel transaksi untuk customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel transaksi. Karena kita akan menampilkan customer yang pernah terkena denda, maka di where ini transaksi dendanya harus lebih dari 0. Kemudian saya juga mengurutkan berdasarkan tanggal pengembaliannya secara ascending atau dari yang kecil ke yang besar. Kemudian jika di-run maka akan muncul seperti ini, itu nama, tanggal pengembalian, dan dendanya. Dan jika sudah dijadikan report maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini judulnya customer yang terkena denda dan jumlah dendanya. Kemudian ini ada nama customer-nya, ada tanggal pengembaliannya, kemudian ada dendanya. Untuk query yang kedua ini, saya akan menampilkan nama customer, kemudian ID customer, serta sudah berapa kali dia menyewa di rental mobil kami. Yang pertama, saya menggunakan select untuk menampilkan yang akan saya tampilkan, yaitu customer ID-nya, kemudian nama customer-nya, kemudian saya menggunakan sintaks agregasi count, yaitu untuk menghitung berapa kali customer ID muncul pada tabel transaksi yang dinamakan, kolomnya dinamakan jumlah sewa. Kemudian pada bagian from, saya juga menggabungkan customer dan transaksi menggunakan inner join.
Kemudian karena menggunakan sintaks agregasi, maka saya menggunakan group by transaksi customer ID-nya dan customer namanya. Dan jika di-run akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada customer ID, ada nama, dan ada jumlah sewa. Kemudian jika kita sudah jadikan report, maka jadinya seperti ini. Yang pertama ada judulnya, yaitu customer dan jumlah sewa di rental mobil. Itu yang atribut yang pertama ada ID customer-nya, kemudian ada nama customer-nya, kemudian jumlah sewa atau sudah berapa kali customer tersebut menyewa mobil di rental mobil kami. Kemudian yang ketiga, query ketiga ini saya akan menampilkan dan menghitung jumlah pemasukan berdasarkan tanggal pengembalian. Karena di rental mobil kami ini, kami baru akan dibayar karena saat kami sudah mobilnya sudah dikembalikan. Untuk query ini ada select seperti biasa, ada tanggal pengembaliannya yang kolomnya dinamakan tanggal, kemudian menggunakan sintaks agregasi juga yaitu sum untuk total pembayarannya karena kita akan menghitung jumlah pemasukan yang tabelnya kolomnya dinamakan jumlah pemasukan dari tabel transaksi menggunakan group by juga untuk tanggal pengembalian dan diorder atau diurutkan berdasarkan tanggal pengembalian secara ascending. Dan jika di-run akan menjadi seperti ini. Kemudian jika pada reportnya akan tampilnya seperti ini, yaitu judulnya pemasukan per hari berdasarkan tanggal pengembalian. Di sini ada tanggal 1, jumlah pemasukannya segini, dan lain-lain. Kemudian pada query keempat, saya akan menampilkan nama customer dan tanggal sewanya untuk customer yang pernah menyewa mobil merek Elf Tayo. Yang pertama-tama, saya menggunakan select distinct customer nama dan tanggal sewa. Karena jika menggunakan select biasa, maka akan muncul data yang sama. Karena bisa saja satu customer itu meminjam lebih dari satu mobil Elf Tayo pada tanggal sewa yang sama. Maka dari itu saya menggunakan select distinct agar yang muncul itu hanya satu. Kemudian saya di form ini saya menggabungkan tiga tabel, yaitu customer, transaksi, dan detail mobil. Kemudian di where ini saya menggunakan detail mobil, menggunakan ID mobil pada detail mobil sama dengan, dan saya juga menggunakan nested query dengan subquery-nya, yaitu kita akan memilih ID mobil pada tabel mobil, di mana mereknya yaitu Elf Tayo, maka akan didapatkan di subquery ini ID mobil dari Elf Tayo, kemudian akan disemendengankan dengan ID mobil yang di detail mobil. Kemudian jika sama akan ditampilkan. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ada nama yang pernah menyewa mobil Elf Tayo dan tanggal sewanya. Dan jika sudah menjadi report, maka akan menjadi seperti ini, yaitu judulnya customer dan tanggal sewa yang menyewa mobil Elf Tayo. Kemudian ada nama customer dan tanggal sewanya. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dan penjelasan tentang sistem basis data rental mobil dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.